Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bertemu lagi di Google Meet hari Selasa. Di pertemuan virtual kali ini, kita akan meneruskan materi matematika, pembelajaran matematika, masih tentang operasi hitung bilangan bulat. Tapi kali ini kita akan mempelajari bagaimana menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Jadi di pembelajaran kali ini tujuannya adalah anak-anak dapat memahami penerapan operasi hitung bilangan bulat di kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anak dapat memecahkan masalah yang berhubungan dengan operasi hitung bilangan bulat. Nah, yang perlu diperhatikan adalah memecahkan masalah ini. Karena ini hubungannya dengan kegiatan sehari-hari, jadi nanti soalnya berupa soal cerita. Makanya di tugasmu kebanyakan soal cerita. Ada beberapa yang hanya menghitung secara langsung, tapi untuk materi ini lebih banyak di soal cerita. Nah, apa saja masalah di kehidupan sehari-hari kita yang hubungannya dengan operasi hitung bilangan bulat, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, yaitu menghitung kedalaman dan ketinggian suatu benda. Nah, kalau dulu waktu pertama kali kalian berkenalan dengan bilangan bulat, suatu benda jika berada di bawah permukaan, itu biasanya ketinggiannya negatif. Kalau dia berada di atas permukaan, itu ketinggiannya positif. Contoh soalnya, seekor lumba-lumba berenang pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 15 meter di atas permukaan laut. Berapa ketinggian lompatan lumba-lumba? Nah, yang perlu kalian perhatikan itu ada kata-kata di bawah permukaan laut dan di atas permukaan laut. Kalau di bawah itu negatif, di atas positif. Nah, jadi kalau kita gambarkan seperti ini. 0 itu sama dengan permukaan air laut. Jadi permukaan air laut itu ketinggiannya 0. 0 meter. Kemudian lumba-lumba itu berenang di kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Nah, jadi dia berada di sini, di bawah permukaan laut. Jaraknya 10 meter dari permukaan laut. Lalu, lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 15 meter di atas permukaan laut. Jadi dari 0 ke 15. Berapa ketinggian lompatan lumba-lumba itu? Dari gambarnya ini, kita sudah bisa menghitung. Jadi yang dihitung kan lompatannya. Dari sini negatif 10 ke 15. Dari negatif 10 ke 0 jaraknya 10. Dari 0 ke 15 jaraknya 15. Berarti lompatannya jaraknya 10 ditambah 15 sama dengan 25. Tuh, mudah. Kuncinya adalah bisa memahami soal. Nah,
makanya kita perlu belajar, perlu latihan. Jadi ini caranya seperti ini. Diketahui kedalaman di bawah laut kan negatif 10, ketinggian di atas permukaan laut 15. Rumusnya itu tinggi akhir dikurangi tinggi awal. 15 dikurangi negatif 10. Sama dengan 15 ditambah 10. Ingat, kalau ada tanda negatif, dua tanda negatif ini yang bertemu, maka akan menjadi operasi hitung penjumlahan. Jadi tambah. Sama dengan 25 meter. Jadi ketinggian lompatan lumba-lumba sama dengan 25 meter. Sama dengan caranya yang ini, jawabannya sama. Kamu boleh pakai cara yang mana saja. Yang penting jawabannya ketemu. Dan caranya benar, bukan cara yang salah. Kemudian soal selanjutnya. Nah, sebuah kapal selam berada di kedalaman 82 meter di bawah permukaan laut. Pada saat yang sama, sebuah pesawat terbang berada pada ketinggian 150 meter di atas permukaan laut. Pesawat itu mengirimkan pesan radio ke kapal selam. Berapa jarak yang ditempuh pesan tersebut? Jadi kapal selam ada di 82 meter. 82 meter ini negatif atau positif? Negatif. Kemudian pesawat positif ada di 150 meter positif. Nah, kita gambarkan seperti ini. Wah, ini sudah ada gambarnya. Jadi si kapal selam ini jaraknya 82 meter, pesawat jaraknya pesawat jaraknya 150 meter. Permukaan air laut 0. Pertanyaannya tadi, si pesawat ini kan mengirim pesan ke kapal selam. Jadi ada pesan yang dikirim ke kapal selam. Berapa jarak yang ditempuh pesan ini, yang ditempuh dari pesawat ke kapal selam? Berarti tinggal kita tambahkan 150 meter ditambah 82 meter. Jadi yang penting kamu tahu posisinya. Oh, si kapal selam ini berada di bawah permukaan 82 meter. Kok pesawat kapal selam? Kemudian pesawat berada di atas permukaan laut. Berapa jaraknya? 150 meter. Pesawat ini mengirim pesan ke kapal selam. Berapa jarak tempuh yang harus dilalui oleh pesan itu? Nah, tinggal kita tambahkan. 0 tambah 2, 2. 5 tambah 3, 13. Nyimpen 1, jadi 232 meter. Mudah? Jelas ya? Oke. Jadi kamu kalau mau mengerjakan soal seperti ini, lebih mudah ketika kamu gambar. Jadi kamu bayangkan, kalau hanya membayangkan kan bisa lupa. Dengan digambar akan lebih jelas. Jadi kamu buat garis yang itu menggambarkan permukaan air. Jadi di situ angkanya 0. Kemudian yang di bawah air kamu juga gambar. Oh, yang di bawah air kapal selam. Berapa jaraknya? Ditulis 82 meter. Seperti ini. Kemudian yang di atas permukaan air ada pesawat.
tulis jaraknya 150 meter. Nah, biasanya yang dihitung itu jarak antar dua benda ini. Ketinggian dan kedalaman bendanya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, di kehidupan sehari-hari yang ada hubungannya dengan bilangan bulat, yaitu perbedaan suhu. Ini sering sekali ditanyakan dan sering sekali keluar di soal ujian. Nah, pertanyaannya ini sudah pernah kamu temui ketika kemarin ulangan. Suhu di suatu daerah 5 derajat di bawah 0. Berarti ini 5 ini negatif apa positif? Negatif. Negatif 5. Pada siang hari suhunya naik. Kalau naik ditambah apa dikurang? Tambah. Berarti tambah 3. Menjelang sore suhunya turun 2 derajat. Berarti dikurangi 2. Berapa suhu daerah itu sekarang? Nah, kita hitung urut dari kiri satu persatu. Negatif 5 ditambah 3 sama dengan 7. Kok 7? Ayo, siapa yang mau jawab selain Ardel? Negatif 5 ditambah 3 berapa? Coba Ardel dibantu. Bukan 8. Ini gampangnya gini. Kamu punya hutang 5. Hutangnya negatif. Dibayar 3. Berarti hutangnya tinggal negatif 2. Oh. Kemudian menjelang sore suhunya turun 2 derajat dikurangi 2. Negatif. Kok 0? Bukan. Ayo, Ki. Baru minggu lalu loh. Negatif 2 dikurangi 2. 4-nya positif apa negatif? Negatif 4. Oh, kalau di garis bilangan itu ini sini 0. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Kan dari sini negatif 2. Kemudian dia berkurang. Berarti kan mundur ke kiri. 1, 2. Hasilnya negatif 4. Jadi kalau dikurangi itu semakin ke kiri. Kalau ditambah ke kanan. Gampangnya seperti itu. Oke. Soal selanjutnya. Ini tolong dibuka lembar tugasmu. Terus nomor sebentar. Ada di nomor 4. Nomor 4. Ya, nomor 4 tolong itu dibetulkan karena itu salah. Jadi suhunya itu bukan 280 derajat, tapi 28 derajat. Itu kelebihan 0. Karena kalau suhunya 280 derajat kita bisa mateng nanti. Sedangkan suhu di kutub utara itu bukan negatif, bukan 120 tapi 12. Ini 0-nya dicoret aja. Jadi yang betul suhu di daerah Khatulistiwa 28 derajat Celcius. Sedangkan suhu di kutub utara negatif 12 derajat atau 12 derajat di bawah 0. Berapa perbedaan suhu di kedua tempat tersebut? Nah, ini kita mencari perbedaan suhu. Pertama, suhu di Khatulistiwa 28 derajat. Ini positif. Sedangkan suhu di kutub utara
di kutub utara, 12 derajat di bawah 0. Berarti negatif 12. Nah, cara menghitung perbedaan, jadi perbedaan itu sama saja dengan selisih. Seumpama kamu punya buku 5, adikmu punya buku 3. Berapa perbedaan jumlah bukumu dengan buku adikmu? Berapa anak-anak? Kamu punya buku 5 buah. Buku 5. Kemudian adikmu punya buku 3. Berapa perbedaan jumlah bukumu dengan buku adikmu? 2. 2 itu dari mana? 5 dikurangi 3. Nah, cara menghitung perbedaan suhu itu sama caranya. Jadi dikurangi. Tadi yang dikatulistiwakan 28. Kemudian yang di kutub utara negatif 12. Nah, karena yang ditanyakan perbedaan berarti dikurangi. Dikurangi negatif 12. Sama dengan 28. Ini ketemu ya, ada tanda kurang dengan negatif, jadi berubah menjadi positif, ditambah 12. Sama dengan 28 ditambah 12. Halo? Berapa? 40. Nah, tuh. Ada yang sudah menjawab? Oh ya, ini ada ralat ya. Jadi yang sudah dijawab suhunya ratusan derajat itu diganti. Jadi bukan 280 tapi 28 derajat. Kemudian yang 120 diganti 12. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Nah, jadi untuk menghitung perbedaan atau selisih, itu suhu yang pertama dikurangi suhu yang kedua. Itu suhu awal dikurangi suhu akhir. Jadi kalau kamu menemui soal seperti ini, jangan bingung. Kalau perbedaan suhu itu selisih, cara menghitungnya adalah dikurangi. Seumpama sebuah daging memiliki suhu 15 derajat seumpama. Daging tersebut dimasukkan ke dalam kulkas. Selama beberapa menit. Setelah masuk kulkas, suhu daging tersebut menjadi negatif 2 derajat Celcius. Berapa perbedaan suhu daging di luar dan di dalam kulkas? Nah, caranya ya tinggal kamu kurangi 15 dikurangi negatif 2 sama dengan 15 ditambah 2 sama dengan 17 derajat Celcius. Gitu. Itu kalau menghitung perbedaan suhu. Baik. Ada pertanyaan? Tidak. Berarti sudah cukup jelas. Kita lanjutkan ke masalah berikutnya. Ini yang agak sulit, yaitu penghitungan skor. Sebenarnya ini mudah, asal kalian teliti.
kuncinya ada di ketelitian ketika menghitung skor. Silakan dibuka di lembar tugasmu, ini ada soalnya. Nah, yang lomba panahan. Jadi pada perlombaan papan panahan, aturannya adalah sebagai berikut ini. Hitam mendapat skor 5. Kuning mendapat skor 2. Merah mendapat skor negatif 1. Biru mendapat skor negatif 3. Beni membidik 10 kali dengan hasil sebagai berikut. 3 panah mengenai bidang hitam, 2 panah mengenai bidang kuning, 2 panah mengenai bidang merah, dan sisanya mengenai bidang biru. Berapakah skor yang diperoleh Beni? Oke, pertama kita tulis dulu yang diketahui. Jadi, tadi ada berapa saja? Ada warna hitam, kuning, merah, biru. Hitam, kuning, merah, biru. Nah, yang Beni dapat mengenai hitam berapa? 3. Tulis 3. Yes. Dibuat bersusun seperti ini aja, biar gampang. Kemudian yang kuning 2, merah 2. Kuning 2, merah 2. Sisanya biru. Nah, yang biru berapa? Kalau Beni membidik 10 kali, berarti yang biru 3. Oke, biru 3. Hitam skornya 5, berarti kali 5. Nah, ini mengapa kok dibikin bersusun agar mudah menghitungnya nanti. Kemudian kuning skor 2, berarti kali 2. Merah negatif 1 kali negatif 1. Biru tadi berapa? Negatif 3. Berarti kali negatif 3. Nah, kita hitung satu-satu. 3 kali 5, 15. 2 kali 2, 4. 2 kali negatif 1, berapa? Negatif 2. Ayo dieling-eling. Positif kali negatif, negatif. Plus kali min. Biru, 3 kali negatif 3, berarti negatif 9. Nah, berapa total skornya? Nah, ini kita jumlahkan semua. 15 ditambah 4 ditambah negatif 2 ditambah negatif 9. 15 ditambah 4 ditambah negatif 2 ditambah negatif 9. Kita jumlahkan. Bro, 15 tambah 4, yuk 1, 19. 30. Ya, ada yang menjawab 30. Kita selesaikan dulu ya. Kemudian ditambah negatif 2. Kalau ditambah negatif berarti ini menjadi dikurang 2. Kemudian ditambah negatif 9 menjadi dikurang 9 sama dengan 19 dikurangi 2,
17 dikurangi 17 dikurangi 9 sama dengan 8. Nah, yang ini tak jelaskan. Jadi contoh 4 ditambah negatif 2. Kenapa kok bisa berubah menjadi tanda kurang? Oke. Nah, ibaratnya gini, kamu punya koin 4 buah. Kemudian koin itu kamu berikan. Karena ini negatif toh. Berarti negatif itu diberikan ke orang lain. Kamu berikan contohnya ke temanmu. Kamu berikan 2. Temanmu pinjam 2, yang tak utangi loro. Berarti kan koinmu berkurang atau bertambah? Berkurang. Jadi bisa ditulis 4 dikurangi 2. Jadi kalau ada tanda seperti ini ditambah negatif, itu berarti berkurang. Contoh 5 ditambah negatif 10. Kamu punya koin 5. Kemudian koin itu kamu berikan ke orang lain 10. Koinmu kurang apa habis apa sisa? Kurang berapa? Kurang 5. Betul. Awang kamu hanya punya 5, kamu berikan ke orang lain 10. Nah, berarti kan masih kurang 5. Kalau kurang 5 berarti negatif 5. Tuh. Kalau yang ini sama dengan 2. Gitu. Jadi ketika ada tanda plus, tanda tambah, ketemu tanda negatif, itu tandanya berubah menjadi kurang, pengurangan. 4 dikurangi 2. Tuh. Ada pertanyaan? Tidak. Ini jelas tidak ya? Jadi untuk yang soal cerita itu soalnya yang untuk kelas 6 itu hanya seperti ini, hanya ada 3 macam, yaitu ketinggian suatu benda atau kedalaman suatu benda, kemudian perbedaan suhu, dan penghitungan skor. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru akhiri. Tidak terasa ya. Jadi silakan itu yang sisa soalnya kamu kerjakan sendiri sebisamu. Jangan pakai kalkulator. Apa? Soalnya di apa? Oh, tidak perlu. Langsung caranya. Oh, pakai cara. Iya no, kan soal seperti cerita. Soal cerita tuh harus pakai cara. Jangan langsung jawabannya ya. Yang nomor satu boleh langsung jawabannya. Tapi kalau yang soal cerita, kamu tulis caranya menghitungnya bagaimana. Seperti yang tadi kita tulis dulu. Iya. Nah, kayak gini. Iya. Terus, nah seperti ini. Jadi ada langkah-langkahnya. Itu ada nilainya. Kalau langsung jawabannya saja nanti kurang. Ujuk-ujuk kok nemu. Terus ngitungnya gimana? Kan harus tahu langkah-langkahnya. Baik, itu saja. Bener, Pak. Ya, bukan. Ya, yang penting benar, tapi caranya juga harus benar, Daves. Kalau jawabannya benar, caranya salah, ya salah nanti. Ora berkah. Oke, kita akhiri pertemuan virtual hari ini. Kemudian besok ketemu di pelajaran IPA di hari Rabu. Terus untuk ulangan tema 2 nanti Pak Guru kirim melalui WA di hari Kamis. Baik, itu saja anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Guru mohon maaf jika ada kesalahan.
Sekian, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.